Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Rasulillah. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Kita lanjut mengkaji kitab Tanqihul Qaul, masih bab keutamaan ilmu dan ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man akrama aliman," barang siapa yang memuliakan aliman pada orang alim, faqad akramani, maka telah memuliakan aku. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menghormati, memuliakan orang alim, maka seolah-olah ia memuliakan Nabi SAW. Ai, li'annahu habibi, karena orang alim itu, kata Nabi SAW, kekasihku. Waman akramani, barang siapa memuliakan aku, faqad akramallah, maka ia telah memuliakan Allah. Jadi kalau kita memuliakan orang alim, otomatis kita memuliakan Nabi SAW. Kalau kita sudah memuliakan Nabi, otomatis kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ai li'anni habibihi, karena sesungguhnya aku, kata Nabi SAW, habibuhu, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Waman akramallah, barang siapa yang memuliakan Allah, pama'wahul jannah, maka adapun tempatnya orang al-jannah itu surga. Jadi kalau kita memuliakan Allah, otomatis kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ai li'annaha, karena sesungguhnya surga, mahalus sukna, itu tempat kediaman ahibba illah, kekasih-kekasih Allah Ta'ala yang maha luhur, siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah SAW, akrimul ulama, muliakanlah oleh kalian akan ulama. Fa innahum, karena sungguhnya ulama, warasatul anbiya, itu pewaris para nabi. Nabi SAW memerintahkan supaya kita memuliakan para ulama, karena sungguhnya mereka adalah pewaris para nabi. Waman akramahum, barang siapa memuliakan mereka para ulama, faqad akramallah, maka niscaya ia telah memuliakan Allah Subhanahu wa taala wa rasulah, dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawal Khatib Al-Baghdadi an Jabir. Meriwayatkan hadis ini oleh Khatib dari Jabir bin Abdullah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda ianya Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumul alim afdulu min ibadatil jahil, bahwa tidurnya orang alim itu lebih utama daripada ibadahnya orang jahil, orang bodoh. Nabi SAW bersabda, tidurnya orang alim adalah lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh. Ai, naumul alim, ditafsirkan ada tidurnya orang alim, alladzi, yang ianya orang alim, yura'i, itu menjaga, memelihara adabal ilmi, adab-adabnya ilmu, afdolu, lebih utama, min ibadatil jahil, daripada ibadah orang jahil, orang bodoh, alladzi, yaitu orang bodoh, la ya'lamu, tidak mengetahui, siapa orang bodoh, adabal ibadah, pada adab-adabnya ibadah. Nah, jadi di sini diartikan bahwa kata Nabi SAW, tidurnya orang alim itu lebih utama daripada ibadahnya orang jahil. Nah, tidurnya orang alim yang memperhatikan adab-adabnya ilmu, adab-adabnya tidur, itu lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh yang tidak memperhatikan adab-adabnya ibadah. Jadi kalau orang berilmu, pasti dia akan mengetahui dan mengamalkan ibadah-ibadah sesuai yang dituntunkan, yang diajarkan oleh Nabi SAW. Adab tidur, orang berilmu pasti dia akan tidur dan menjaga adab-adabnya. Sedangkan orang bodoh, dia walaupun ibadah yang berat sekalipun seperti sholat, nah dia tidak akan memperhatikan adab-adabnya. Maka di sini ibadahnya, tidurnya orang alim lebih utama daripada tidurnya orang bodoh. Wa fi riwayatin li Abi Nuaim, dari di riwayat Abu Nuaim an Salman, dari Salman, bisnadin dhaif, dengan sanad yang dhaif. Apa katanya dengan sanad yang dhaif ini? Naumun ala ilmin, tidurnya atas suatu ilmu, khairun, itu lebih utama, lebih baik, min salatin, daripada salat, ala jahlin, atas kebodohan, atas ketidaktahuan. Ai,
li'annahu karena sesungguhnya ia qad yazunnu sungguh menduga ia al-mubatila pada yang membatalkan musahahan itu yang mensohhikan. Jadi kenapa di sini dikatakan bahwa tidurnya orang alim ya kan itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh. Karena sesungguhnya kadang-kadang menyangka ia pada sesuatu yang membatalkan itu sahih. Ya kadang-kadang kita melihat orang jahil itu ibadah, orang tidak tahu ilmu itu ibadah, seakan-akan dia khusyuk, dia sahih, ibadahnya sah, padahal telah batal. Wal mamnu'a jaizan, dan menyangka ia pada yang terlarang itu jaizan boleh. Jadi gitu, kalau orang jahil ibadah, seakan-akan dia menyangka ini betul padahal salah. Ini nggak boleh padahal boleh. Jadi gitu, nggak tahu hukum dia. Kama qala Darar ibnul Azwar as-sahabi min. Sekarang kita lanjut, mana abadallah. Barang siapa yang menyembah Allah bijahlin dengan kebodohan. Kana ma adalah niscaya ada orang ma itu sesuatu yufsidu yang merusak apa ma aksaro pada kebanyakan mimma dari sesuatu yuslih yang memperbaiki dia. Artinya apa di sini? Orang yang beribadah kepada Allah dengan suatu ketidaktahuan atau kebodohan, maka niscaya ada ia sesuatu, niscaya ada apa sesuatu yufsidu yang merusak kebanyakan pada kebanyakan dari apa-apa yang yuslih yang benar. Jadi orang bodoh, orang yang menyembah, orang yang beribadah kepada Allah dengan kebodohan, itu ada pada mereka itu sesuatu yang memang banyak merusaknya pada ibadah tersebut daripada apa-apa yang benarnya, yang mensahih, yang sesuai atau yang benar. Jadi orang bodoh, orang tidak tahu ilmu begitu. Dia beribadah seakan-akan dia itu biasa saja. Padahal apa yang dia kerjakan itu banyak rusaknya, banyak yang merusak sesuatu padanya kebanyakan dari apa-apa yang yuslih yang benar. Kama qala Wasilatu bin al-Asqa, sebagaimana telah berkata siapa Wasil bin Asqa, al-muta'abbidu orang yang beribadah bighairi fiqhin dengan tanpa pengetahuan, pemahaman, kahimarit tahun seperti keledai penggiling. Ulama mengatakan orang yang beribadah tanpa pemahaman seperti keledai penggiling. Gimana? Ini perumpamaan yang begitu dahsyat sekali bagi kita. Jangan sampai kita beribadah tidak tahu ilmunya. Wa qala Nabi SAW, man ta'allama baban, barang siapa yang belajar baban akan satu bab, minal ilmi daripada suatu ilmu, ya'malu bihi, dia beramal siapa orang bihi dengan ilmu, aw lam ya'mal bihi atau tidak beramal siapa orang bihi dengan ilmu, kana abdola, maka niscaya ada ia abdola lebih abdol min ayyusalliya daripada salat al-farokatin tatawuan, salat sunnah 1000 rakaat. Dahsyat sekali, Masya Allah. Orang yang belajar satu bab saja, bukan satu ilmu, satu bab saja, bab salat atau bab wudu, bab fardu wudu, bab rukun wudu, bab sunnah wudu, dia belajar satu bab aja akan suatu ilmu. Nah, dia mengamalkan atau belum mengamalkan atau tidak mengamalkan, itu niscaya lebih abdol daripada dia sholat sunat 1000 rakaat. Memang ada suatu ilmu yang tidak diamalkan, ada talak kita belajar namun dianjurkan untuk tidak mempraktekkan, jangan mempraktekkan, namun kita harus tahu ilmu pengetahuan tentang talak. Ada lagi banyak. Sholat khauf itu kita harus pelajarin, namun kita belum mempraktekkan, itu tidak masalah, yang penting kita paham dulu. Kata Nabi SAW, Masya Allah, ini hadisnya luar biasa sekali. Man ta'allama baban, barang siapa yang belajar suatu bab saja daripada ilmu, ya'malu bihi, dia mengamalkan atau dengan ilmu, atau dia belum mengamalkan atau tidak mengamalkan dengan ilmu, itu lebih abdol daripada sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Wahada ya dulu, dan adapun ini ya dulu itu menunjukkan
ala annal ilma, bahwa sungguhnya ilmu asyrafu itu lebih mulia, jauharon, ya, zatnya. Jadi zatnya ilmu itu lebih mulia daripada minal ibadah, daripada ibadah itu sendiri. Zatnya ilmu itu lebih mulia daripada ibadah. Walakin, tetapi labuda lil abdi, mau tidak mau lil abdi, kepada seorang hamba, minal ibadah, daripada melaksanakan ibadah mal ilmi. Jadi orang itu harus beribadah dengan ilmu. Kalau tidak, ya tidak akan diterima ibadahnya. Wa illa kana ilmuhu habaan mansura, kecuali ada siapa orang, kecuali ada apa ilmunya orang, habaan mansura, itu debu-debu yang berterbangan. Orang kalau punya ilmu tidak mengamalkan ilmunya, seperti debu-debu yang berterbangan. Kama ruwi an Abi Hurairah, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anhu qala, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min alimin, tidakkah seorang alim, la ya'malu, tidak mengamalkan bi ilmihi, tidak mengamalkan dengan ilmunya, illa na'azallahu, kecuali mencabut siapa Allah, ruhahu, pada ruhnya orang, ala ghairi syahadah, atas selain syahadah. Masya Allah, ini bahaya sekali ancamannya. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang alim, orang mengetahui, dia tidak layak malu, tidak mengamalkan bi ilmihi, dengan ilmunya, illa na'azallahu, kecuali Allah mencabut ruhahu, atas ruhnya, ala ghairi syahadah, atas selain syahadah. Artinya ya selain dia selain syahadah. Gimana tuh, luar biasa sekali ancamannya. Kama wanadahu munadin, dan memanggil, menyeru pada orang, siapa orang munadin, siapa orang yang memanggil, minas samai, dari langit, ya fajiru, ya fajiru, hai orang-orang yang fajir, yang durhaka. Nanti orang yang punya ilmu dan tidak mengamalkan ilmunya, yang pertama Allah mencabut ruhnya dan meninggal. Allah akan mencabut ruhnya atas ghairi syahadah, meninggal tanpa persaksian. Masya Allah, persaksian kita pas meninggal, kita butuh syahadah, kita butuh kalimat Allah. Nah, di sini ada juga yang memanggil, seorang dari langit, sesuatu dari langit memanggil pada dia, minas sama ya fajiru, kita dinamakan ya fajir, orang-orang yang durhaka. Khosir tad dunya, telah rugi bagi engkau, telah rugi siapa engkau, adunya wal akhirah, engkau rugi dunia dan akhirat. Wa an Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, qala, berkata ianya Umar bin Khattab, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu, bersabda ianya Nabi, innal alima, sesungguhnya orang alim, idza lam ya'mal, apabila tidak mengamalkan, tidak berbuat bi ilmihi, dengan ilmunya, la'anahul ilmu, maka melaknat padanya orang, al ilmu, siapa ilmu, min jaufihi, dari jaufnya, jadi perutnya. Jadi orang yang nggak mengamalkan ilmunya, ilmu sendiri akan melaknat dia, min jaufihi, dari jaufnya, dari perutnya. Wa yal'anuhu, dan melaknat pada orang, kullu syai'in, itu setiap sesuatu, tolaat, yang muncul apa setiap sesuatu, alaihi, atasnya orang, atasnya sesuatu, asyamsu. Maka di sini, dan ilmu sendiri itu akan melaknat dia, dan sesuatu yang muncul atasnya sesuatu tersebut, asyamsu, sinar matahari. Maksudnya begini, wayal anuhu, dan melaknat padanya orang, kullu syai'in, setiap sesuatu, tolaat, yang muncul, alaihi, atas setiap sesuatu, asyamsu, matahari. Jadi benda-benda yang tersirat, yang kena sinar matahari, kan muncul bayangan, entah muncul debu-debu yang kecil-kecil itu. Setiap sesuatu yang terkena matahari, akan melaknat orang-orang yang memang berilmu namun tidak mengamalkannya. Watak tubul hafadzatu, dan mencatat siapa al-hafadzah, ini malaikat-malaikat penjaga, kulla yaumin, setiap hari, hatsman, yaitu setempel,
akan stempel, akan cap ala sahifatihi atas lembarannya orang, hada abdun aisun, ini hamba yang putus asa min rahmatillah, dari rahmat Allah. Ya Abdallah, akan diseru dia. Ya Abdallah, wahai hamba Allah. Ya mudiyahuku kasaidi, hai orang-orang yang menyiakan hak-hak tuannya. Ya man la ya'malu bi ilmi, hai orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Alaika laknatullahi, atas kamu adalah laknat Allah. Faidha mata, apabila meninggal ianya orang, na'azza'allahu ruhahu, maka akan mencabut siapa Allah ruhahu pada ruhnya orang, ala ghairi syahada, atas tanpa persaksian. Wa yuhramul mauta, dan diharamkan mati, alal iman, atas keimanan. Masya Allah, mudah-mudahan naudzubillah min dzalik, kita dijauhkan dari sifat-sifat orang-orang yang tidak mengamalkan ilmu. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam mengamalkan ilmu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman, barang siapa yang mengunjungi orang alim, fakannama zaroni, seakan-akan ia mengunjungi aku. Wa man safaha aliman, barang siapa yang bersofaha pada orang alim, fakannama safahani, seakan-akan dia bersalaman denganku. Wa man jalasa aliman, barang siapa yang duduk bersama orang alim, fakannama jalasani, seakan-akan dia duduk bersamaku, fid dunya, di dunia. Waman jalasani, barang siapa yang duduk dengan aku, telah duduk dengan aku, fid dunya, di dalam dunia, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, maka akan aku dudukan bersamaku pada hari kiamat. Orang yang mengunjungi, orang yang bersalaman pada orang alim, orang yang duduk bersama orang alim di dunia, seakan-akan dia duduk bersama Nabi SAW. Orang yang duduk bersama Nabi SAW di dunia, itu akan Nabi dudukan dengan diri Nabi yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wan Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, anna Rasulullah SAW, bahwa sungguhnya Rasulullah SAW qol, ia bersabda, ianya Nabi, man zara aliman, barang siapa yang mengunjungi orang alim, faqad zaroni, maka sungguh seakan-akan dia telah mengunjungi aku. Wa man zaroni, barang siapa yang mengunjungi aku, wajabat lahu syafaati, maka wajib baginya orang syafaatku. Jadi orang yang mengunjungi orang alim, seakan-akan dia telah mengunjungi Nabi. Maka kalau dia mengunjungi Nabi, seakan-akan pasti wajib baginya syafaatnya Nabi SAW. Wa kana lahu, dan ada lahu baginya orang, bikulli hutwatin, setiap langkah, ajrun syahid, pahala syahid. Jadi kalau orang mengunjungi orang alim, maka setiap langkahnya adalah pahala syahid. Masya Allah, mudah-mudahan kita selalu diberikan pahala syahid oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sering mengikuti kajian-kajian ilmu. Wa qala, wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala, berkata ya Abu Hurairah, sami'tu, telah mendengar aku Rasulullah SAW, pada Nabi SAW, yaqul, bersabda ianya Nabi, man zara aliman, barang siapa yang mengunjungi orang alim, domantu, maka akan menanggung aku, lahu baginya orang, Allah, atas Allah, al jannata, akan menanggung, akan aku jamin atasnya Allah, al jannata, surga. Jadi barang kata Nabi SAW, orang yang mengunjungi orang alim, maka Nabi menjamin baginya orang, yaitu surga. Wa an Ali bin Abi Thalib, dari Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib, annahu qala, sungguhnya Ali qala, berkata ianya Ali, qala Rasulullah SAW, berkata Nabi SAW, man zara aliman, barang siapa yang mengunjungi orang alim, ai fi qabrihi, di dalam kuburnya, summa qara'a, kemudian membacakan siapa orang, indahu, di sisinya orang alim, ayatan, akan satu ayat, min kitabillah, dari kitab Allah. Jadi barang siapa yang mengunjungi orang alim di kuburannya dan membacakan satu ayat dari ayat-ayat Allah, a'tahullahu, niscaya memberikan padanya orang, Allah, siapa Allah, Ta'ala, yang maha luhur, siapa Allah, biadadi khutwatihi, dengan jumlah langkahnya orang, kusuron, itu istana-istana,
fil jannah, di dalam surga. Masya Allah. Jadi kalau kita mengunjungi orang alim di dalam kuburnya, maksudnya apa? Kita ziarah kubur di kuburan, dan kita membacakan ayat-ayat Allah Al-Quran, satu ayat saja, satu ayat atau beberapa ayat atau beberapa surat dari Al-Quran, maka Allah akan memberikan dengan jumlahnya langkah kita itu istana-istana di dalam surga. Wa kana lahu, dan ada lahu baginya orang bikulli harfin, dengan setiap huruf yang dibaca, qara'ahu yang telah ia baca, ala qabrihi atas kuburannya orang alim, qasrun itu istana, fil jannah di dalam surga, min jahabin dari emas. Jadi bukan hanya langkahnya, tapi setiap huruf diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah ia baca di kuburannya orang alim tersebut, itu istana di surga dari emas. Kada seperti ini fi Riyadhis Shalihin, di dalam kitab Riyadhis Shalihin. Tuntas bab fadilah ilmu dan ulama. Mudah-mudahan bermanfaat. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.